Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam video penjelasan materi mata kuliah filsafat ilmu dengan materi yang berbeda, yaitu untuk kali ini adalah materi sejarah dan perkembangan aplikasi statistika. Baiklah, langsung saja materi awal atau pengantar akan dijelaskan oleh rekan saya Afrianto Pratama Komunikasi. Baik, langsung saja kita mulai. Penggunaan istilah statistika berasal dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern, yaitu statisticum collegium atau dewa, yang artinya dewa negara, dan bahasa Italia statista atau negarawan atau politikus. Istilah statistik pertama kali digunakan oleh Gottfried Akenwald pada tahun 1719 sampai 1772, seorang guru besar dari Universitas Marlborough dan Göttingen. Gottfried Akenwald menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis dalam tata kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama dan pengertian statistik ini ke dalam bahasa Inggris. Kemudian Zimmermann mengenalkan kata statistik ke negeri Inggris. Statistik dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam karyanya Statistical Account of Scotland pada tahun 1791 sampai dengan 1799. Namun demikian, jauh sebelum abad ke-18, masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Pada awalnya, statistika hanya mengurus data yang dipakai di lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Dalam bidang pemerintahan, statistik telah digunakan seiring dengan perjalanan sejarah sejak zaman dahulu. Kitab Perjanjian Lama Old Testament mencatat adanya kegiatan sensus penduduk. Pemerintahan kuno Babilonia, Mesir, dan Roma mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam yang dimilikinya. Data yang berhasil dikumpulkan pada saat itu berguna untuk keperluan penarikan pajak dan rekrutmen tentara. Pada abad pertengahan, pemerintahan Inggris mulai melakukan pendaftaran lahan yang dimiliki oleh penduduk. Pada tahun 762 Masehi, Charlemagne meminta deskripsi yang lengkap tentang kepemilikan gereja. Baru pada awal abad ke-9, secara statistik, dia berhasil menyelesaikan pekerjaan pembagian lahan untuk dipasang patok pada setiap luas kepemilikan lahan. Sekitar tahun 1086, Raja William de Conqueror meminta penulisan buku Domesday Book, sebuah buku yang mencatat tentang kepemilikan luas serta nilai kekayaan lahan di Inggris. Domesday Book merupakan karya statistik yang pertama bagi Inggris. Sejarah juga mencatat karena Raja Henry VII khawatir akan terjadi wabah penyakit menular. Maka pada tahun 1532, Inggris mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduknya. Hampir pada waktu yang bersamaan, Prancis mulai mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja-gereja, kematian dan perkawinan. Selama meledaknya wabah penyakit menular pada akhir tahun 1500-an, pemerintah Inggris mulai menerbitkan angka statistik kematian secara berkala per minggu. Praktik semacam ini terus berjalan, dan pada tahun 1632 terbit buku Bills of Mortality yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 1662, Kapten John Brown menggunakan buku ini selama 30 tahun untuk memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi kelahiran laki-laki versus perempuan yang dapat diharapkan. Brown kemudian menyimpulkan temuannya dalam sebuah karya yang berjudul Natural of Political Observation Made upon the Bills of Mortality dan menjadikannya sebagai pelopor dalam analisis statistik. Untuk prestasinya dalam memprediksi kejadian yang akan datang dengan menggunakan data waktu lampau, Brown dianugerahi gelar kehormatan sebagai anggota keluarga kerajaan atau Original Royal Society. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang matematika, terutama probabilitas. Statistika inferensial, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah
dikembangkan pada paruh abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher atau peletak dasar statistika inferensial Parkinson yang dengan metode regresi linearnya, dan William C. Gosset yang meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dan metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, statistik, dan psikometrika. Perkembangan statistik di Eropa mulai signifikan pada abad pertengahan, namun di Amerika baru pada tahun 1790. Peraturan pemerintah federal Amerika Serikat mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Menurut Levine dan Berenson, secara historis pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan teori matematika probabilitas. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika ini sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang layak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia sendiri, kajian statistika sebagai yang besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen itu sendiri. Pada saat ini, data digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengalokasian dana dari pemerintah dalam penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Sejarah dan perkembangan teori statistik telah melalui perjalanan yang panjang. Pada perkembangannya sekarang, analisis statistik telah digunakan dalam berbagai ilmu dan profesi, termasuk dalam bidang penelitian bisnis dan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aldi Farid. Baiklah, setelah pengantar yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, saya akan melanjutkan materi dari sejarah dan perkembangan aplikasi statistika ini. Langsung saja, pada abad ke-20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di bidang pertanian, statistika berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistika di bidang pertanian juga cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Kemudian perkembangan statistika di bidang ekonomi. Perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai tahun 1920 yang dipelopori oleh Ragnar Fritz dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang strike dengan pemodelan, termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Charles Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait atau sistem persamaan simultan dan seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Taylor pada tahun 1946 menemukan suatu metode 2SLS atau two-stage least squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR atau seemingly unrelated regression untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Taylor bersama Zellner menemukan metode 3SLS atau three-stage least squares untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi lagi walaupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik
autocorrelation, heteroskedasticity. Sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan RRCH atau Autoregressive and Conditional Heteroskedasticity. Kemudian pada bidang peternakan, industri peternakan di USA berterima kasih kepada Carl Person karena melalui teori normal kemajuan genetik atau genetic progress pada produksi susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetik kuantitatif umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi seperti Bayesian statistic. Kemudian pada bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian atau fractional factorial yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Walter Seward pada tahun 1891 sampai 1967, seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer and consultant tahun 1924 menunjukkan ide penggunaan kualitas secara statistik atau statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target, yang disebut juga online quality control. Pada tahun 1930, William Edward Deming pada tahun 1900 sampai 1993 yang berguru pada Seward untuk masalah manajemen tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas statistik dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya disarikan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Misalnya, salah satu poin menyatakan jangan memilih supplier karena harga, tetapi pertimbangkanlah kualitas yang dipilih supplier yang menggunakan quality control. Untuk memperbaiki proses Deming memperkenalkan langkah-langkah tersistem yang dikenal dengan nama PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Karena metode dan idenya ini, pada tahun 1950 para pimpinan bisnis dan industri yang tergabung ke dalam GUSE atau Japan Union of Scientists and Engineering di Jepang mengundang Deming untuk mengajarkan metode baru tersebut. Penggunaan metode Deming secara luas di Jepang berpengaruh terhadap pemulihan industri dan ekonomi Jepang yang hancur setelah Perang Dunia II, yang akhirnya terjadi ekonomi booming bagi Jepang pada abad ke-20. Meskipun ide-ide Deming sukses di Jepang, namun secara luas diabaikan di Amerika. Metode Deming baru diterapkan pada awal 1980 ketika perusahaan-perusahaan di Amerika merasa perlu meningkatkan efektivitas Metode Deming baru diterapkan pada awal 1980 ketika perusahaan-perusahaan di Amerika merasa perlu meningkatkan efektivitas agar dapat bersaing dengan pasar asing. Dengan berkembangnya penggunaan statistika di bidang industri yang menunjukkan manfaatnya, maka timbul ilmu baru yang merupakan gabungan statistik dan manajemen yang dikenal dengan metode Six Sigma, yang mengusahakan produk dengan konsep zero defect. Metode ini banyak diterapkan di industri besar seperti Motorola atau awal dari pemakaian Six Sigma, kemudian General Electric Company atau GE, Kodak, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pada bidang kesehatan. Di Inggris, penggunaan statistika dalam bidang kesehatan diawali oleh Raja Henry ke-7 yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan kematian pada tahun 1532. Hal ini dilanjutkan hingga tahun 1632. Dan pada tahun tersebut, secara resmi Inggris membuat undang-undang kematian yang mencatat kelahiran dan kematian menurut jenis kelamin.
Pada tahun 1962, John Brown menggunakan catatan undang-undang kematian selama 30 tahun untuk memperkirakan jumlah orang yang akan meninggal karena berbagai macam penyakit, proporsi kelahiran laki-laki dan wanita, serta membuat tabel perjalanan hidup. Dari hasil kegiatan ini, John Brown dinyatakan sebagai orang pertama yang mengadakan analisis secara statistik dari data yang telah ada dan memperkirakan keadaan di masa yang akan datang sejak beberapa dekade terakhir ini. Kemudian di bidang kesehatan didukung oleh pemakaian metode statistika. Oleh karena itu, pengetahuan tentang prinsip dasar metode statistika secara aplikasinya dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.